Selamat datang di channel video saya. Pada kesempatan video kali ini, saya mengajak Anda untuk bersama melihat surah ke-53 ayat 1 dan 2. Ya. Nah, kalau kita membuka Al-Quran terjemahan, kita akan menemukan kalimat atau wahyu Allah itu bunyinya seperti ini. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu tidaklah sesat, tidak keliru. Nah, ini bunyinya. Ya, sengaja kami ada tutup itu karena itu merupakan tambahan kemudian dari manusia. Itu tidak pernah diucapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita sedikit waras, tidak perlu banyak-banyak, sedikit saja waras, dengan logika kita bisa ketika membaca teks ini, kita bisa menemukan adanya problem logika, secara khusus logika bahasa. Nah, ada persoalan-persoalan yang terdapat dalam surah ke-53 ayat 1 dan 2 ini, ya, di mana terjemahannya itu berbunyi, demi bintang ketika terbenam, kawanmu tidak sesat, tidak keliru. Jadi ini merupakan wahyu Allah, ya, itu. Pertama-tama perlu kita ketahui, perlu kita sadari, kita paham bahwa konteks Al-Quran itu adalah Allah berbicara kepada Muhammad. Itu ya. Karena apa? Umat Islam yakin Muhammad itu satu-satunya penerima wahyu Allah. Jadi kalau kita kaitkan dengan teks tadi itu, maka logikanya tuh seperti ini. Saya Allahnya, Anda adalah Muhammadnya. Lalu saya katakan kepada Anda, demi bintang ketika terbenam, kawanmu tidak sesat, tidak keliru. Itu ya. Itu. Jadi Allahnya mengucapkan itu. Muhammad yang mendengarkannya. Seperti itu ya. Nah, kalau kita sedikit menggunakan logika, ya kita sedikit bingung siapa yang dimaksud dengan kawanmu itu. Ya. Pertanyaan dasarnya, siapa yang dimaksud dengan kawanmu? Jadi kawanmu itu siapa? Kalau kita membaca terjemahan Al-Quran, di sana para ulama mengartikan kawanmu itu adalah Nabi Muhammad. Jadi mari kita coba pakai logika. Anda Muhammadnya, saya adalah Allahnya. Lalu saya katakan, demi bintang ketika terbenam, kawanmu tidak sesat. Apakah kawanmu itu artinya Anda? Nah, itu. Jadi, tafsiran atau pemaknaan kawanmu ini sebagai Muhammad ini jelas membingungkan. Itu ya. Itu. Nah, yang berikut ya menjadi persoalan kenapa Allah ini bersumpah. Karena demi bintang ketika terbenam ini merupakan ungkapan sumpah. Lantas, kenapa Allah itu bersumpah? Untuk apa Allah ini bersumpah? Nah, dua hal ini mau mengungkapkan betapa Al-Quran itu tidak jelas dan membingungkan. Nah, jadi jika kawanmu itu ditafsirkan, diartikan dengan Muhammad, jelas bahwa ini tidak sesuai dengan konteks Al-Quran tadi. Ya, itu. Jadi tidak hanya sekedar menyalahi logika linguistik, tetapi menyalahi konteks Al-Quran, menyalahi maksud dan kehendak dari wahyu Allah itu sendiri. Nah, berangkat dari uraian di atas, kita bisa memberi beberapa poin penting, ya. Jika Al-Quran itu wahyu Allah dan kawanmu itu ditafsirkan sebagai Muhammad, maka
meskipun bingung, haruslah dikatakan Muhammad bukan satu-satunya penerima wahyu Allah. Ya, bukan. Artinya, bisa dikatakan waktu itu Allah ini berbicara kepada orang lain tentang Muhammad. Ya, itu tentang Muhammad. Jadi bukan berbicara dengan Muhammad. Jadi artinya Muhammad bukan satu-satunya penerima wahyu Allah. Poin yang kedua yang penting itu adalah betapa wahyu Allah ini kacau balau dan membingungkan. Hal ini seakan-akan membenarkan apa yang pernah dikatakan oleh J.K. Sedlin bahwa Quran adalah pikiran orang bingung yang ditulis di atas kertas. Itu. Nah, jika kita menerima statement J.K. Sedlin ini, maka haruslah kita katakan Al-Quran bukanlah wahyu Allah atau Al-Quran adalah rekayasa Muhammad. Sekian dan terima kasih.